dunia bergoncang Tuhan, Kau tetap Allahku Yesus. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan, Kaulah Allahku Yesus. Oh, ku bersyukur Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Engkaulah kuatku, Engkaulah oh gagahku Tuhan, hanya padamu ku berseru, Kaulah Allahku Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami mau naikkan syukur kami Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Haleluya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Makasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
Yesus Engkaulah kekuatanku. Oh biar mulutku berseru-seru, oh menceritakan kebaikan-Mu. Biar dari mulutku setiap pujian, oh bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Oh ya Tuhan, oh semua yang letih lesu datanglah kepadaku. Oh ku dipuaskan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Oh kami mau memandang wajah-Mu, kami mau menceritakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab Kau Allah, sebab Kau Yesus yang penuh dengan kasih. Oh haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur Yesus, kami bersyukur, ucapan syukur kami terus Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena kasih-Mu, kami bersuka cita oleh karena perbuatan-Mu Tuhan. Oh tak pernah Kau rancangkan yang tidak baik untuk kami Tuhan. Kau selalu merancangkan yang terbaik. Ku bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh ini pujianku Tuhan, ku naikkan hanya bagi-Mu. Ini syukurku Tuhan, ku naikkan hanya bagi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sumber sukacita, sumber sukacita, sumber segalanya bagiku Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah segalanya untuk setiap kami Tuhan. Tak terselami Tuhan setiap pemikiran-Mu untuk setiap kami Tuhan. Rencana-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan selalu indah Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur melewati setiap proses, melewati setiap keadaan Tuhan. Aku mau siapkan hatiku Tuhan. Aku mau menerima berkat-Mu Tuhan, lewat kebenaran-Mu Tuhan, yang menuntun setiap jalanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Oh Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan Dia sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara, apa kabarnya? Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita minggu pagi hari ini. Saya percaya setiap kita berada dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau kami hari ini boleh datang beribadah Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik, tanah hati kami yang terbaik, supaya ketika Kau berbicara kepada setiap kami, benih itu bisa tumbuh dengan baik Tuhan, dan berbuah berkali lipat. Mari Roh Kudus Kau berikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami mengerti dan siap melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, saya percaya bahwa setiap kita hari ini dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Kristus berdiam di dalam saudara dan saya. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi saudara, tapi kita percaya, kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bahwa angka daripada COVID ini terus menurun di Indonesia, dan kita boleh bersyukur
bahwa Tuhan menyertai dan memimpin dari pemimpin negara kita sehingga COVID ini boleh turun terus-menerus. Oke, pagi hari ini kita mau berbicara bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada orang-orang yang membawa kebaikan Tuhan. Kita ada orang-orang yang melakukan kebaikan dalam hidup kita untuk kita bawa kepada orang-orang di sekeliling kita. Dikatakan bahwa kita ini adalah pelaku firman Tuhan. Sama seperti Yesus, ketika Yesus dalam hidupnya saudara, dia melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Seperti di dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya, jadi bukan hanya di desa aja atau di kota, tapi Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang dia lakukan saudara? Yesus mengajar, ya, lalu Yesus memberitakan Injil. Lalu apalagi Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Yesus mengatakan bahwa dalam hidupnya dia adalah melakukan pekerjaan, makanannya adalah melakukan pekerjaan dari Bapa. Jadi setiap hari saudara kita melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus berkeliling ke semua kota desa. Lalu dia bukan hanya berkeliling, tapi dia memberitakan Injil, dia mengajar saudara, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hari ini kita yang telah ditebus oleh Kristus, biarlah hidup kita menjadi sama seperti apa yang Yesus lakukan. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Mungkin zamannya berbeda saudara, perbuatannya, tapi bisa kita lakukan saudara. Karena Yesus katakan bahwa setiap kita bisa melakukan perbuatan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Kita mau buka pertama lagi Yakobus 1 ayat 25 sampai 26. Yakobus 1 ayat 25 sampai 26 saudara. Oke, sudah coba. Kita mau baca bersama-sama saudara. Yakobus 1 ayat 25 sampai 26 saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya saudara. Ayat 26, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Oke, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa di sini kita menemukan ada dua tipe orang, saudara. Yang pertama, ya, adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi melupakannya, saudara. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang meneliti firman Tuhan dan bertekun di dalam firman Tuhan tersebut, saudara. Nah, jadi dalam Yakobus dikatakan bahwa ada orang yang mendengar sama-sama, saudara. Mereka sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi action atau langkah selanjutnya berbeda, saudara. Setelah mendengar, orang yang tipe pertama, dia hanya melupakan, saudara. Tetapi yang kedua, setelah dia mendengar, apa yang dilakukan? Dia meneliti firman itu, saudara, dan bertekun di dalam firman Tuhan tersebut. Oke, kita mau berbicara orang yang pertama, saudara. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi untuk dilupakan, saudara, atau untuk melupakan firman tersebut. Jadi ini bisa kita katakan ada orang-orang, saudara, yang hanya mendengar firman Tuhan seperti numpang lewat aja, saudara. Ya, hanya formalitas. Oh, pagi-pagi saya bangun, saya harus saat teduh. Tapi saudara, hanya membaca aja, saudara, tapi tidak meneliti firman Tuhan tersebut. Ketika dia tidak meneliti firman Tuhan tersebut, firman Tuhan itu nggak bisa diam di dalam dia, saudara. Ya, sama seperti pohon tidak cukup kuat akar-akarnya, saudara, sehingga tidak bisa bertumbuh, saudara. Jadi ketika satu saat, saudara, begitu di keluar rumah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Firman itu udah lupa, saudara, sudah dilupakan, saudara. Nah, jadi hanya formalitas, tapi biarlah kita bukan menjadi orang yang seperti ini, saudara. Nah, untuk baca firman Tuhan, saudara, apakah ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita langsung mengerti, saudara? Tidak semua, saudara.
Karena di dalam firman Tuhan ada yang tersurat, saudara, tapi ada juga yang tersirat. Nah, ini membutuhkan satu proses, saudara. Maka dikatakan di dalam Yakobus, ada orang yang mendengar, tapi dia mau meneliti, saudara. Nah, firman Tuhan ini perlu diteliti, saudara. Nah, tetapi banyak juga orang, ketika dia baca firman Tuhan, dia satu saat nggak mengerti, saudara, apa yang dia baca. Nah, kalau orang mendengar untuk melupakannya ketika dia menemukan satu ayat atau satu perikop, saudara, atau satu kisah di dalam Alkitab yang dia nggak mengerti, saudara. Ada orang yang cuma mau gampang aja, oh ya udah, saya udah nggak mau ngerti, saya cukup baca aja, saya cukup tahu aja gitu. Tapi tidak melanjutkan proses untuk meneliti firman Tuhan tersebut, saudara. Jadi dikatakan tidak ada curiosity, tidak ada rasa ingin tahu, saudara, akan firman Tuhan. Tidak ada rasa haus akan firman Tuhan, saudara. Jadi ya cukup sampai di sini aja. Saya udah, pokoknya yang penting saya dengar aja, itu formalitas, saudara. Tapi kita mau lihat orang yang tipe kedua, saudara. Berbeda dengan orang yang tipe pertama. Yang kedua, setelah dia mendengar firman Tuhan, saudara, dia melanjutkan usahanya, saudara, dengan satu proses, yaitu meneliti, saudara. Nah, dikatakan hal meneliti, saudara, ini ada usaha sungguh-sungguh, saudara, untuk melakukan satu penelitian, saudara. Itu membutuhkan satu waktu, saudara. Ya, sama seperti produk, ya, atau ketika kita makan sesuatu, saudara, untuk menjadikan satu masakan, saudara, ya, itu pasti tidak otomatis terjadi, saudara. Di balik masakan itu, saudara, pasti ada kisahnya, ada ceritanya, saudara. Ya, ada bumbu-bumbunya, saudara, yang harus dicoba berkali-kali, saudara. Resepnya itu mesti dicoba-coba, saudara. Ya, setelah dicoba, lalu proses masaknya bagaimana, setelah itu proses penyajiannya di atas piring seperti apa, saudara. Jadi di balik satu masakan itu banyak cerita, ada satu kisah, ada satu cerita, saudara, ada satu proses, saudara. Dan itu bisa berkali-kali, saudara, untuk satu menghasilkan rasa yang pas, saudara, rasa yang enak, saudara. Lalu juga kalau tren sekarang masakan itu difoto, saudara, masuk Insta, masuk Facebook, saudara, ya, masuk TikTok, saudara. Nah, itu juga harus ada penampilan yang cantik, saudara. Dan itu perlu satu proses berulang-ulang, saudara. Nah, sama demikian dengan firman Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan kita mendengar atau kita membaca firman Tuhan, saudara, kita perlu melanjutkan usaha kita dengan meneliti firman Tuhan tersebut. Ya. Nah, meneliti ini juga berarti kita tidak melewatkan hal-hal yang kecil sekalipun, saudara. Dalam satu penelitian itu, detail itu sangat perlu, saudara. Sangat diperhatikan, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, bila kurang mengerti, orang ini akan cenderung mengejar jawabannya sampai dapat, saudara. Ya, saya sangat suka dengan hal seperti ini, saudara. Jadi ada orang-orang yang ketika dia tidak menemukan jawaban, dia berusaha mencarinya, saudara, dengan sekuat tenaga, saudara, dengan segenap usahanya dia untuk mendapatkan jawaban itu, saudara. Demikian juga ketika kita menemukan satu firman Tuhan, satu ayat atau satu perikop atau satu kisah dalam Alkitab yang tidak kita mengerti, saudara, kita boleh tanya, ya, kita boleh mengetuk pintunya Tuhan. Ya, kita tanya, Tuhan, saya nggak ngerti. Ya, firman Tuhan katakan ketika engkau mengetuk, pintu akan dibukakan. Ya, ketika kita akan mengerti firman Tuhan, kita mencari, saudara, dan kita akan menemukan jawabannya, saudara. Ya. Dan selanjutnya, di dalam kata menelitinya, saudara, ada satu sifat tidak mudah menyerah, saudara. Ya, tidak mudah menyerah, saudara. Ya, saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini, saudara, hari ini kita masih ada, saudara. Kenapa kita memiliki satu pengharapan, saudara, di dalam Tuhan? Ya, kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, dan itu membuat setiap kita, saudara dan saya, bukan menjadi orang yang mudah menyerah, saudara. Kalau hari ini kita masih ada, saudara, kita ada orang-orang yang tidak mudah menyerah, saudara. Demikian juga di dalam satu penelitian, saudara, itu barangkali mungkin satu ketika menemukan jalan buntu, saudara, satu ketika menemukan hal yang sulit seperti tembok, saudara. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, saudara, ya, ada hikmat dari Tuhan dan kita bisa menemukan jawabannya, saudara. Nah, meneliti di sini di dalam firman Tuhan dikatakan sama seperti mendengar baik-baik, saudara. Ya, jadi saya bagi dengan 3 proses, saudara. Yang pertama, meneliti ini mendengar baik-baik, saudara. Ya, sama seperti ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, kalau engkau mendengarkan baik-baik, saudara. Jadi proses yang pertama kita mulai meneliti itu dengan mendengar
baik-baik akan firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita nggak mendengar, saudara, bisa kita artikan juga dengan membaca baik-baik firman Tuhan, saudara. Jadi, mendengar baik-baik itu butuh satu sikap, saudara. Atau membaca baik-baik itu perlu satu sikap, saudara, yang baik juga, saudara. Ya, ketika kita membaca, bukan hanya sekedar hanya formalitas atau cuma numpang lewat, saudara. Tapi kita mau perhatikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari firman Tuhan hari itu, saudara. Selanjutnya, prosesnya adalah merenungkan baik-baik. Ya, dikatakan firman Tuhan, kalau engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Jadi ketika kita mendengar, kita perlu masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita merenungkan firman Tuhan itu baik-baik, saudara. Ketika kita merenungkan, itu terjadi satu proses, saudara. Hikmat Tuhan bekerja, saudara. Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang perlu kita tanyakan, apa yang kita cari, Tuhan akan berikan jawaban di dalam firman Tuhan itu, saudara. Selanjutnya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk ke dalam proses selanjutnya, saudara. Bukan hanya stop di dalam merenungkan firman Tuhan, saudara, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan tersebut, saudara. Jadi bukan hanya kita mendengar, lalu kita merenungkan, saudara, enggak, stop. Tapi kita perlu melakukan firman Tuhan itu, saudara. Karena saudara dan saya, kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Yosua juga melakukan firman Tuhan, saudara. Kristus pun dalam hidupnya melakukan apa yang menjadi bagiannya, saudara. Dia melakukan bagian begini. Demikian juga saudara dan saya, kita adalah pelaku firman Tuhan, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, kita berbicara arti kata meneliti ini. Ada satu kata selanjutnya, yaitu ketekunan, saudara. Ya, ketekunan ini berarti melakukan terus-menerus, saudara. Kontinuitas, saudara. Ya, jadi nggak mut-mutan, saudara. Ya, ada orang yang mut-mutan, saudara. Tapi di sini kita perlu ketekunan, saudara. Ketekunan itu berbicara terus-menerus, saudara. Ya, membutuhkan waktu, saudara, ketekunan ini. Selanjutnya, ketekunan itu tidak menjadi bosan, saudara. Ya, memang dalam perjalanan itu seringkali kita menemukan kebosanan, saudara. Ya, tetapi di sini kita belajar untuk tidak menjadi bosan, saudara. Ya, ketekunan ini juga berarti tidak menghiraukan kelelahan, saudara. Ya, tidak menghiraukan kelelahan, ya, atau capek, saudara. Selanjutnya, ketekunan ini berbicara tidak menghiraukan waktu, saudara. Ya, dan ketekunan berbicara satu konsistensi, saudara. Ya, seperti seorang pelari maraton, saudara. Ya, kalau lari maraton itu saya udah kebayang, saudara, 42 kilo, saudara. Ya, lari 42 kilo, saudara. Ya, kalau saudara seorang pelari maraton itu beda dengan sprint, saudara. Kalau sprint itu jarak pendek, secepat-cepatnya larinya, saudara. Tapi kalau maraton, ya kalau dia lari secepat-cepatnya dari awal, saudara, start, wah, belum nyampe finish, baru berapa kilo dia udah kecapean, saudara. Nggak sanggup sampai ke ujung, saudara. Nah, kalau ketekunan berbicara seperti lari maraton, saudara, 42 kilo. Jadi perlu mengatur waktu, mengatur ritme, saudara. Perlu satu ketekunan, ya, latihan terus-menerus, satu konsistensi, saudara. Demikian juga kita, ketika kita hidup di dalam firman, kita perlu melakukannya terus-menerus, konsistensi, saudara. Selanjutnya, saudara, setelah kita meneliti yang tadi, ya, berarti kita masuk dengan mendengar baik-baik, proses pertama, kedua merenungkan baik-baik, ketiga melakukan dengan baik-baik, saudara. Nah, di dalam Galatia 6 kita buka. Galatia 6 ayat 1 sampai 2, saudara, katakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, saudara. Nah, setelah kita meneliti, kita perlu melakukan firman Tuhan. Di dalam Galatia ini, saudara, dikatakan bahwa ada satu kata, saling bertolong-tolongan, saudara. Nah, saya mau katakan di sini, kita masuk poin pertama. Ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, ketika kita masuk proses melakukan firman Tuhan, saudara, itu sama dengan kita sedang melakukan perbuatan baik, saudara. Ya, ketika kita melakukan firman, kita melakukan satu action, saudara, kita melakukan satu perbuatan, saudara,
itu dikatakan sama kita melakukan satu perbuatan baik, sama seperti Yesus ketika dalam hidupnya. Dia melakukan apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa katakan, saudara. Ya, Yesus berkeliling, saudara. Apa yang dilakukan? Dia berkeliling kota desa. Dia mengajar, saudara. Lalu dia apa? Dia menyembuhkan, melenyapkan kelemahan, menyembuhkan segala sakit penyakit, saudara. Itu yang Yesus lakukan, memberitakan Injil, saudara. Oke, saudara. Ketika kita melakukan firman yang pertama, kita melakukan sama seperti melawan kebaikan di tengah-tengah saudara seiman, saudara. Di dalam Galatia dikatakan seperti ini, saudara. Bagaimana kita melakukan kebaikan, saudara. Pertama-tama kepada saudara seiman. Ya, saudara seiman kita siapa, saudara? Yang pertama paling dekat tentu di dalam keluarga, saudara. Lalu di dalam impact community, saudara. Selanjutnya saudara seiman kita di kota kita, saudara, di Jakarta. Lalu juga di negeri kita di Indonesia. Dan juga saudara seiman kita di seluruh dunia, saudara. Dikatakan bahwa ada satu pepatah, saudara, yang saya ingat, saudara. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, saudara. Demikian juga ketika kita saling menolong, saudara. Kita sedang saling menolong di dalam menanggung beban, saudara. Ya, yang kuat bisa menanggung yang lemah, saudara. Ya, kenapa? Karena ada saat-saat orang bisa menjadi kuat, saudara. Atau bukan menjadi kuat, saudara, sedang kuat, saudara. Tapi ada juga orang-orang lain yang sedang dalam kondisi lemah, saudara. Maka yang kuat, dikatakan firman Tuhan, hendaklah menanggung yang lemah, saudara. Lemah mungkin dikatakan bisa karena kondisi, saudara. Karena situasi saat ini, saudara. Mungkin juga karena kesedihan, saudara, ditinggalkan orang-orang terdekatnya, saudara. Lalu juga lemah bisa karena dikuasai kekhawatiran, saudara. Bisa karena pengaruh-pengaruh dunia hari ini, saudara. Nah, orang-orang yang lemah, saudara, dikatakan ketika mengalami hal itu, saudara, mungkin bisa menjauhkan dirinya atau sedang menjauhkan dirinya, saudara, dari Tuhan atau persekutuan dengan saudara seiman, saudara. Nah, karena itu kita hadir, saudara, ketika kita kuat, saudara. Kita memperhatikan mereka yang lemah, saudara. Kita bisa menasehati, saudara. Lalu kita bisa menegur di dalam kasih, saudara. Lalu kita bisa menguatkan mereka yang lemah, saudara. Dan apapun yang bisa kita lakukan hari-hari ini, saudara. Ya, sama seperti Filipi 2 ayat 1 katakan, jadi karena di dalam Kristus, saudara, ada nasihat, ada penghiburan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, saudara, ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Biarlah ini, saudara, firman Tuhan ini kita lakukan pertama-tama di dalam kehidupan kita bersama saudara-saudara seiman. Selanjutnya yang kedua, saudara, ketika kita melakukan firman, kita melakukan kebaikan, saudara, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Jadi orang yang melakukan kebaikan, saudara, bukan orang yang menjadi beban, saudara, perbuatan baik itu, tapi menjadi satu kesukaan, saudara. Sama seperti Yesus ketika dia melakukan pekerjaannya di dunia, saudara, ketika dia hidup, saudara, dia melakukan dengan sukacita setiap tugas yang Tuhan berikan, saudara. Ya, dia bisa mengajar, saudara. Dia bisa berkeliling, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, hari itu bisa berkeliling kota, bisa berkeliling desa dari pagi sampai malam, itu luar biasa, saudara. Ya, demikian juga ketika kita, saudara, ketika kita melakukan perbuatan baik, dikatakan kita ada orang-orang yang berbahagia, saudara. Ya, sama seperti orang yang ekspresi wajahnya, saudara, dan tubuhnya begitu bahagia, saudara. Ya, begitu puas, saudara, seperti seorang pelari maraton. Ya, ketika dia mencapai garis finish, saudara, 42 kilo. Saya yakin nggak ada satu pelari maraton ketika dari start sampai finish, saudara, yang nggak keringetan, saudara. Nggak menjadi capek, saudara. Ya, nggak ngos-ngosan, nggak, saudara. Pasti mereka ngalamin kecapean di tengah jalan, saudara, ketika proses dari start sampai finish itu pelari maraton, saudara. Ada mungkin rasa ingin menyerah juga, saudara. Ya, ada rasa kehausan, saudara. Ya, tetapi ketika finish, saudara, saudara bisa lihat bagaimana wajahnya begitu berbahagia, begitu penuh kesukacitaan, saudara. Ya. Nah, jadi supaya seseorang itu atlet, saudara, ketika dia berlatih, saudara, sebelum bertanding dia pasti latihan dulu, saudara. Ya, ngalamin capeknya, saudara, mungkin latihannya panas terik, mungkin latihannya juga dalam hujan, saudara. Ya, terus juga dia mesti memperbaiki teknik latihannya berkali-kali, saudara. Lalu juga dia perlu mengatur pola makan, pola tidur dan sebagainya. Tapi ketika hal-hal berat itu, saudara, dilakukan, saudara,
itu seolah terbayar lunas saudara ketika dia mencapai garis finish saudara. Demikian juga kita, ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita sedang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara, itu bukanlah satu beban, ingat saudara, tapi itu menjadi satu kebahagiaan saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang melakukan firman Tuhan, dan dikatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia saudara. Selanjutnya yang ketiga saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang menyatakan kebaikan Tuhan saudara. Ya, ketika kita melakukan perbuatan baik dalam hidup kita, ketika kita melakukan firman Tuhan saudara, itu sama kita menyatakan kebaikan Tuhan, kita menyatakan kebaikan Bapa kita yang di surga saudara. Ya, firman Tuhan katakan kita adalah saksi-saksinya Tuhan saudara, yang dikelilingi awan yang terus-menerus mengelilingi kita saudara. Ya, jadi ketika kita melakukan firman Tuhan saudara, ya, kita menyatakan kebaikan Bapa kita yang di surga. Bagaimana kita melakukan firman ini saudara? Tentu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan atau kemampuan saudara dan saya saudara, tapi ketika kita melakukan firman, kita minta dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Dalam kondisi apapun, ketika Roh Kudus memimpin, sesulit apapun saudara, ya kita pasti akan mampu melakukannya Tuhan, bersama dengan Dia saudara, karena Dia yang memberi kekuatan dan kemampuan buat saudara dan saya. Selanjutnya saudara, ada pertanyaan, di mana dan kapan sih kita melakukan firman Tuhan? Apakah cuma di gereja? Enggak saudara. Di mana kita melakukan firman Tuhan? Setiap hari saudara, setiap waktu dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana saudara? Dimanapun kita ditempatkan saudara. Entah di dalam keluarga saudara, ya kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perbuatan baik saudara. Di mana? Di kampus atau di sekolah, ketika kita bertemu orang, bertemu teman, atau bertemu siapapun saudara, ya kita melakukan kebaikan, kita sedang melakukan firman Tuhan. Di mana lagi saudara? Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja saudara, ketika kita bertemu rekan bisnis kita, ketika kita bertemu dengan orang-orang saudara, kita juga melakukan kebaikan saudara dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita melakukan setiap pekerjaan saudara, tugas kita saudara, usaha kita, bahkan pelayanan kita saudara, dengan bagaimana saudara kita melakukannya? Dengan sepenuh hati saudara. Berarti kita sedang melakukan firman Tuhan saudara. Jadi apa yang kita lakukan hari ini saudara, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita hari ini saudara, ya, bahkan mungkin ibu rumah tangga sekalipun saudara, itu juga sedang melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, firman Tuhan katakan lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saudara. Ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, mungkin orang nggak melihat saudara, atau mungkin orang meremehkan saudara, mungkin orang melupakan apa yang kita kerjakan saudara, tapi kita tahu bahwa Bapa kita tidak melupakan kita, Bapa kita tidak meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi saudara, pertanyaan ini bisa dijawab saudara, di mana? Setiap waktu saudara kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perbuatan baik. Di mana? Ya di mana kita ditempatkan saat itu saudara. Selanjutnya yang kelima saudara, melakukan firman atau melakukan kebaikan, perbuatan baik itu terus menerus dan tidak jemu-jemu saudara. Di dalam Galatia 6 ayat 9 saudara dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik saudara. Jadi jangan katakan bahwa oh saya lagi bosen nih, saya lagi nggak mau berbuat baik nih, oh saya lagi ngamut nih berbuat baik. Enggak saudara, firman Tuhan katakan kapanpun biarlah kita melakukan firman Tuhan atau kebaikan dalam kehidupan kita dengan tidak jemu-jemu saudara. Artinya nggak bosan-bosan saudara, nggak putus-putusnya saudara, ya. Maka orang bisa mengenal kita saudara. Orang di luar sana bukan saudara seiman pun bisa mengenal kita saudara, bahwa oh dia orang baik. Dari mana saudara? Oh, orang tahu bahwa kita adalah orang baik ketika kita melakukan firman Tuhan dengan tidak jemu-jemu saudara, ya. Nah dikatakan firman Tuhan, kita seperti orang yang sedang menabur saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebaikan saudara, kita melakukan perbuatan baik saudara, itu sama seperti kita seperti orang yang sedang menabur. Satu waktu saudara, kita pasti akan menuai saudara, ya. Jangan lupa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, dan kita punya satu tugas agung saudara, amanat agung saudara, yaitu bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan saudara, kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kepada tetangga kita saudara, kepada rekan-rekan kita yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah tugas saudara dan saya, untuk membawa mereka
kepada Kristus. Ya, dikatakan dalam Yohanes, Yesus katakan bahwa dirinya adalah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Biarlah kita membawa orang-orang saudara yang belum mengenal Tuhan kepada jalan kehidupan itu saudara. Jalan kebenaran itu yaitu Kristus saudara. Itulah tugas saudara dan saya saudara. Dan kita perlu melakukan itu terus menerus dalam kehidupan setiap kita. Pakai setiap waktu saudara. Entah kita bertemu orang, bertemu teman, bertemu saudara-saudara. Kita pakai waktu kita untuk memberitakan Kristus dalam kehidupan setiap kita saudara. Bahwa mereka membutuhkan anugerah dalam kehidupan mereka saudara. Jadi akhirnya dari firman Tuhan ini saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita menjadi orang yang terus-menerus hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana hidup dalam firman Tuhan saudara? Orang yang mendengar baik-baik firman Tuhan. Orang yang merenungkan atau meneliti firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan itu saudara. Dan dikatakan bahwa orang yang melakukan firman adalah orang yang terus-menerus berbuat baik dengan tidak jemu-jemu saudara. Mari, saya percaya setiap kita, apapun kondisi kita hari ini, kita percaya bahwa kita adalah orang yang terus-menerus hidup dan melakukan firman Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia saudara? Karena kita terus hidup di dalam firman dan kita melakukan firman itu. Kenapa berbahagia saudara? Ketika kita melakukan kebaikan, kita adalah orang-orang yang berbahagia saudara. Puji Tuhan, kita akhiri firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari untuk firman-Mu, bahwa sungguh kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, ada orang-orang yang hidup merenungkan firman Tuhan baik-baik, adalah orang yang merenungkan, membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan dengan baik Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang membawa kebaikan di tengah dunia ini, sama seperti Yesus dikenal sebagai orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang dikenal sebagai penyelamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Demikian juga setiap kami adalah orang-orang yang membawa berita kebenaran itu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu, biar kami menjadi terus melakukan dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Kami melakukan terus-menerus karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan itu, kami akan menuai satu saat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.